Di awal film, terlihat seorang pria bernama Diego. Ia merupakan tukang bersih-bersih di sebuah rumah sakit yang selalu senang memperbaiki diri. Diego mempunyai seorang pacar yang tinggal di kota berbeda. Tapi sayang, pacarnya nggak tahu kalau Diego ini suka jelalatan. Namun, matanya yang kemana-mana itu tidak lagi berarti setelah ia bertemu dengan rekan lamanya. Rekan lama yang dulunya ia bully, kini telah jauh lebih sukses. Sedangkan Diego harus mengendarai mobil tua yang selalu mogok setiap saat. Tak lama, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, pacarnya sengaja menyuruh mampir dikarenakan ia sedang sendiri tanpa mengenakan busana. Sontak dong, Diego pun langsung tancap gas untuk pergi malam-malam begini. Nah, di sini, HP-nya Diego nggak sengaja jatuh dan hal itu langsung membuat semua keadaan menjadi berbeda. Diego menabrak seorang pria di mana wajahnya tak terlihat sama sekali. Merasa takut untuk menyentuh, Diego pun segera kabur secepat mungkin. Ia tak percaya bahwa malam ini akan ditutup dengan peristiwa seperti itu. Alhasil, untuk tidur pun Diego benar-benar merasa tidak nyaman. Ia dihantui oleh perasaan bersalah yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lalu, tak ada angin, tak ada hujan, Diego pun menerima telepon samaran. Setelah diangkat, ternyata itu adalah bosnya yang menyuruh Diego untuk menggantikan shift dari seorang penjaga kamar mayat bernama Anibal. Necesito que vaya a relevarle al señor Aníbal González en el hospital regional. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Diego segera bersiap untuk menjalani hari pertamanya. Tanpa ada pengalaman dalam menjaga kamar mayat, Diego segera dituntun oleh Anibal. Anibal akan pulang kampung untuk beberapa hari, di mana sepanjang kepergiannya, Diego harus menjaga satu mayat. Dijelaskan, mayat yang ia jaga kali ini adalah korban tabrak lari dan baru saja diangkut pada tadi malam. A veces entra gato, sarang bioya o kakapare iu. Apes. La sala fría ya eso es. ¿La sala fría? Tranquilo. Sontak, perasaan Diego mulai tak enak. Ia pun segera diberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga apabila ada orang mencurigakan. Sebelum pergi, Anibal berkata bahwa si penabrak belum tertangkap sampai detik ini. Lalu Diego pun segera memulai aktivitasnya. Dengan perasaan gugup sekaligus cemas, ia harus berpindah seorang diri. Sesekali ia juga berusaha untuk menelpon pacarnya. Namun tiba-tiba di belakang Diego lewatlah satu sosok yang tak jelas itu sosok apa. Padahal shift malam baru saja dimulai dan satu-satunya perawat yang tersisa sudah absen pulang sedari tadi. Alhasil, demi menghindari rasa nganggur, Diego pun sengaja melihat-lihat isi kamar mayat. Yang jelas saja, tak ada satupun orang yang berharap untuk melihat seluk-beluknya. Bahkan, hal-hal aneh seperti pintu kamar mayat yang terbuka sendiri mulai terlihat melalui CCTV. Dengan penuh rasa curiga, diperiksalah kembali kamar mayat itu. Secara jelas terlihat bahwa mayat tersebut masih terbaring secara utuh. Hanya saja, semakin lama hawa dingin semakin terasa. Diego pun mulai merasa dikerjai oleh si mayat di mana tangannya selalu terjatuh setiap saat.
Jujur aja ya guys, kalau udah kayak begini ceritanya, gua sih langsung resign dari pekerjaan itu. Beda cerita kalau dari lahir udah punya cita-cita untuk jadi penjaga kamar mayat. Tapi jelas tidak bagi Diego. Baru saja nyantai, ia pun langsung diganggu lagi. Keanehan demi keanehan terus dirasakan tanpa henti, yang pada ujungnya waktu terus berjalan ke tengah malam. Nah, di momen inilah banyak sekali jeroan dari para mayat yang sudah dibersihkan. Mau itu korban kecelakaan atau bukan, semuanya terkumpul di suatu gudang. Dan lagi-lagi, ya, muncul seorang pria misterius yang tak jelas itu siapa. Pria itu benar-benar bertingkah aneh, di mana Diego sangat curiga jikalau ia adalah seorang pembunuh. Tapi setelah bertindak tegas, pada akhirnya ia pun segera keluar dari rumah sakit itu. Lalu, Diego yang nyantai pun sengaja selfie untuk dikirim ke pacarnya. Namun belum saja mengirim, si pria misterius sudah kembali lagi. Dan kagetnya, setelah foto itu dilihat, ternyata di belakang Diego sudah terdapat sosok mengerikan. Tak jelas itu sosok apa, namun dengan segera mungkin Diego harus memergoki pria misterius. Sialnya, maksud dari pria itu benar-benar tidak jelas. Ia sengaja kabur tanpa alasan serta terus menghindar dari Diego. Anehnya lagi, pria itu kabur dengan mudah dalam keadaan pagar yang masih tergembok. Setelah itu, kembalilah Diego ke kamar mayat. Tapi tiba-tiba, dengan kondisi mayat yang hilang secara janggal, Diego pun harus terjebak di dalam kamar mayat. Awalnya, ia masih berusaha untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Tapi sial, keadaan harus semakin memburuk. Yang tanpa disangka, lampu mulai mati dan Diego sendiri mulai panik tidak karuan. Angin yang berembus begitu terasa sampai-sampai hawa di ruangan itu sangatlah dingin. Tanpa teman, tanpa mayat, dan tanpa kejelasan, seluruh kejandalan langsung terjadi secara serempak. Bayangkan saja, dengan mengandalkan senter, Diego harus dikerjai dengan nyalanya keran secara bergantian. Nggak cukup sampai di situ, ia kembali menerima telepon samaran, di mana si penelpon nggak mau berbicara sama sekali. Hola. Asli, ini ngeri banget. Apalagi dari jendela sosok misterius sengaja untuk mondar-mandir. Dan bukannya diberi ketenangan, seluruh pikiran beserta mental dari Diego benar-benar diuji.
Seketika itu juga, ia mulai melirik sekelebat bayangan yang sedang berdiri di ujung sana. Namun tiba-tiba lagi, ya, makhluk serem pun mulai menampakkan diri tanpa rasa ragu. Bahkan, Diego benar-benar diteror secara jelas. Apa boleh buat, tak ada cara lain selain bertahan. Entah itu makhluk apa, tapi yang jelas ia adalah salah satu penunggu di kamar mayat ini. Dengan suasana mencekam, Diego kembali diteror oleh sekelompok jasad yang tiba-tiba saja terbangun. Dan tepat di belakangnya, sesosok pria besar langsung menyerang Diego. Emang benar-benar, di ruangan ini Diego sengaja dikeroyok oleh para setan. Meski pada ujungnya, Diego memberanikan diri untuk melawan. ¿Qué hiciste? Hanya saja, setelah kejadian itu, Diego pun dibawa ke suatu gambaran. Ia dibawa ke sebuah pemakaman di mana terlihat satu keluarga dari korban tabrak lari. Dan dengan penuh rasa bersalah, Diego pun dibuat sadar bahwa ia adalah pelaku utama dari peristiwa itu. Di mana pada kenyataannya, Diego hanya mengalami pingsan dan ia pun segera disadarkan oleh seorang penjaga yang baru saja datang. Sontak, Diego berencana untuk pulang. Tapi ketika itu juga, ia segera ditelepon lagi oleh nomor samaran. Dan setelah diangkat, bosnya pun merasa heran kenapa Diego bisa menjaga kamar mayat. Padahal sebenarnya, dari 2 malam yang lalu, bosnya sudah berusaha menghubungi Diego untuk menyuruhnya berjaga di gedung baru dari rumah sakit itu. Dengan kata lain, Diego sudah mengangkat telepon dari nomor yang salah. Ya, karena sempat terjebak di dunia gaib, Diego pun kembali memeriksa kamar mayat itu. Tak lain tak bukan, ia ingin melihat siapa jasad itu sebenarnya. Dan betapa kagetnya Diego setelah dibuka ternyata ia adalah Hannibal. Ya, itu berarti sejak kedatangannya Diego sudahlah dijebak oleh Hannibal. Ia ditipu habis oleh Hannibal yang ingin membalaskan dendamnya kepada Diego. Yang pada akhirnya Diego tak dibiarkan lolos dan ia pun harus tewas di dalam kamar mayat. Bueno, Alba, ya hasta más poco y viene, ¿verdad? Tengo boca. Singkat cerita, pada akhir film terkuak sudah siapa sosok misterius berhoodie hitam. Ternyata, ia adalah penjaga kamar mayat sebelum Hannibal yang sudah tewas akibat mengakhiri hidup di ruangan tersebut. Ya, bagaimana guys filmnya? Kalau kalian suka silakan di like, kalau tidak suka silakan kalian komentar saja ya guys. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Mungkin segini dulu. Dadah.